Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Kali ini judulnya adalah keinginan dia yang tidak mampu dia ungkapkan kepadamu. Kita lihat dulu ceritanya ya. Dan pastikan kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca di sini. Kalau tidak, ini berarti bukan bacaan untuk kalian. Karena apa? Ini adalah general reading, jadi belum tentu bisa resonate untuk semuanya, mungkin hanya beberapa saja yang resonate ya, karena ini energi yang ketarik ke sini tentu saja kolektif. Yang terbaca pastilah yang dominan ya. Oke, kita lihat dulu ceritanya. Fokuskan kepada seseorang ya, mungkin yang sedang berdealing dengan kalian. Apa sih keinginan dia ya? Kita lihat dulu ceritanya. Energi kartu tarot juga vice versa ya. Bisa terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan ya. Bacaan-bacaan saya sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menonton, itu mungkin di dalamnya memang ada pesan alam semesta yang memang ditujukan untuk kalian. Oke, kita lihat ceritanya seperti apa. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen channel YouTube saya, juga yang sudah follow akun Instagram juga TikTok saya. Video di YouTube full ya. Kalau yang di Instagram juga TikTok itu hanya cuplikan. Kalau mau nonton lengkap dan pasti tahu itu cerita kalian, bacaan untuk kalian atau bukan, itu lihatnya di YouTube ya. Karena apa? Karena yang di TikTok cuma cuplikan. Jadi belum tentu itu memang bacaan untuk kalian. Resonate atau enggaknya itu dilihat dari pertama, dari awal sampai akhir. Kalau enggak nanti pemahamannya sepotong-sepotong ya, seperti itu. Oke, sampai melengkung kabeh. Oke. Ini energinya sangat kuat. King of Cup, cerita cinta ya. Ini ada sosok yang memang penuh perasaan, ya, penuh empati, orangnya supel, matang, loyal, teman yang setia. Maksudnya dia itu punya perasaan yang dalam ya, secara jiwa itu mantap, orangnya mantap. Kalau dikaitkan dengan zodiak, mungkin zodiaknya dari sun-nya aja ya, Cancer, Pisces, Scorpio ya. Sebenarnya memang keras kepala, mendahulukan perasaan. Tapi ini memang orangnya perasaannya halus, maksudnya perasa orangnya itu peka gitu loh. Oke, The Lover, kisah cinta yang melekat, lebih kepada gairah, tapi nggak hanya gairah-gairah aja, tapi cintanya juga banyak melibatkan yang namanya hubungan batin, hubungan emosi ya. Ini ada sentimental, ada cerita-cerita masa lalu ya, mengandung permasalahan jiwa juga perasaan yang dalam ya, dalam hubungan. Oke, mungkin di sini ada, bentar, saya lihat dulu secara keseluruhan. First word, oke, Five of Wands, oke, Seven of Pentacle, dan The Fool, oke. Memang di sini ceritanya adalah mungkin awalnya dulu dia datang dengan penuh cinta dan kalian terbuai dengan cintanya, semuanya serba imbang, take and give-nya seimbang. Di sini ada maaf. Energi-energi kepolosan, kemurnian ya. Di sini juga ada apa ya? Mungkin ada kecerobohan dalam mengawali satu cerita cinta di antara kalian ya. Dan mungkin ada harapan-harapan yang besar terhadap hubungan ini, tapi tidak kunjung datang ya. Mungkin dari nembak, kemudian pacaran, berkomitmen secara serius, mungkin kemudian bertunangan, ada level atau naik tingkat ya. Ada proses-proses atau fase-fase di mana kalian menunggu, bisa menunggu kepastian, mau juga ada menunggu mau dibawa kemana hubungan ini, dilanjutkan ke arah yang mana, seperti itu. Dan mungkin karena salah satu itu beda visi dan misi, di sini ada Five of Wands. Ada yang namanya konflik. Ya, konflik mungkin adu argumen, tidak sepemahaman seperti itu. Secara nyata mungkin energi hubungannya jadi agak panas.
Dan kemudian di sini ada rest atau mungkin break. Ada restoration, four of swords. Ada yang menarik diri, ya. Ada pikiran-pikiran negatif, ya. Kemudian ada pikiran-pikiran untuk untuk sementara akan relaksasi dari komunikasi dan merelaksasikan pikiran. Ada energi ingin nyaman dengan diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian ada energi healing, lelah, kelelahan, dan ingin melepaskan apa yang jadi konflik-konflik sebelumnya. Ya, ini bisa kalian, juga bisa seseorang yang kalian fokuskan. Yang jelas ceritanya seperti ini. Oke. Kalau sosoknya ada maskulin, ada feminin, imbang ya. Kemudian banyak energi, semua ada ya. Kalau the lover itu lebih kepada Gemini, Libra, Aquarius ya, the Fool juga sama. Kalau Pentacle itu Capricorn, Virgo, Taurus, elemennya bumi atau tanah. Kalau Wands lebih kepada Leo, Aries, Sagittarius. Kemudian Sword juga ada Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Jadi yang banyak adalah Gemini, Libra, Aquarius ya. Oke, kita lanjut untuk inisial dulu ya. Inisialnya apakah ini inisial si dia, inisial kalian, atau mungkin memang inisial kalian berdua. Nama depan, nama tengah, nama julukan, nama kesayangan ya. Kita lihat ya. Oke, saya kira cukup ya. Oke. Kita lihat. Inisialnya. Banyak huruf vokal. Oke. Ini inisialnya silakan disesuaikan. Oke. Kalau seperti ini ceritanya ya. Ada yang menarik diri. Lagi apa ya? Ingin mengambil waktu untuk dirinya sendiri, banyak konflik. Ya, sebenarnya perasaan dia setelah menarik diri, atau mungkin kalian yang menarik diri, selama kalian ini tidak bersama, ya, tidak seperti dulu. Perasaan dia gimana sih sebenarnya? Kita lihat ya perasaannya ya. Perasaan si dia. Perasaan si dia kepada kalian, perasaan si dia kepada kalian. Atau mungkin situasi dan kondisinya juga bisa nampak di sini ya. Kita lihat. Oke. Kita lihat. Oke. Menutupi perasaannya. Perasaan dia itu ditutupin ya, tidak ditunjukkan. Oke. Padahal melekat erat. Seperti kalau kapal ada jangkarnya ya nggak bisa kemana-mana, selalu teringat, selalu nggak bisa bergerak, ya, stay, oke. Dan lebih banyak mempelajari atau mungkin merahasiakan perasaannya, mempelajari perasaannya juga, ya, juga mempelajari tentang hubungannya, ya, oke. Lebih banyak disembunyikan. Dan di sini memang dia ada membangun satu, bukan membangun ya, ada halangan untuk mengungkapkan atau mungkin menyampaikan apapun ungkapan perasaannya karena di sini gunung. Oke, kita lihat ya. Oke. Ya, menjauh atau mungkin yang healing mungkin dengan bepergian. Ini ada yang LDR juga, ya, LDR. Ada yang menyeberang lautan juga. Kemudian kita lihat bottom of the deck-nya. Oke.
setelah tidak bersama kalian, dia mengingat mengingat hal-hal yang kalian berikan, ya, kebaikan-kebaikan atau mungkin apapun yang sifatnya itu positif, dia sangat mengingat, ya. Kalau perasaannya dia itu sebenarnya ingin memutuskan sesuatu atau mungkin belum tentu memutuskan hubungan ya, tapi mungkin ingin memutuskan apa yang namanya koneksi ya. Koneksi tidak selalu secara nyata, bisa juga koneksi batin. Ini bisa juga kalian ingin memutuskan koneksi batin, jadi sering teringat ya. Di sini dia lebih banyak menyembunyikan perasaannya ya. Sebentar, kok miring sih? Oke, kok miring? Ya apa sih? Oke. Kok jelek ya tampilannya ya. Oke, jadi saya kira itu perasaannya dia. Oke, sekarang kita lihat ya. Kalau ini apa ya? Yang menghalangi apa dia untuk oh mungkin ini ada ya, salah satu yang mungkin tidak ingin diganggu, ingin dengan kehidupannya sendiri terlebih dahulu, menghindari konflik ya. Jadi memang ada yang membuat satu halangan, membuat satu benteng, sehingga dia mau ngungkapin apapun juga nggak bisa, atau mungkin kalian yang mau mengungkapkan. Padahal di sini perasaannya terikat kuat ya. Jadi hanya bisa mungkin ditulis di diary ya, tanpa seorang pun tahu, karena memang sudah ada energi-energi menjauh, atau memang secara jarak mungkin ada jarak ya, seperti itu. Ada juga yang kemudian menyembunyikan perasaan dan kemudian menutupi perasaannya, tidak menunjukkan, dan yang ditampakkan adalah baik-baik saja, seperti itu. Oke, kita lihat. Kok menceng kabeh yo. Bentar, kok saya kurang simetris, enggak seneng. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Sekarang kita lihat ya, keinginan dia itu apa sih sebenarnya kepada kalian, yang tidak mampu dia ungkapkan itu loh apa ya. Oke, kita lihat keinginan dia yang tidak mampu dia ungkapkan. Keinginan dia yang tidak mampu dia ungkapkan. Kenapa sih wong keinginan tinggal ngomong ya? Sekali lagi bisa terbolak-balik ya sayang ya. Bisa vice versa. Oke. Keinginan seseorang. Oke. Keinginannya adalah jangan pernah berubah, karena kita sudah ada chemistry ya. Waduh, sampai rubuh kabeh. Oke, bentar. Oke. Keinginannya judgment. Oke, ntar. Kalau saya lihat dia rindu sekali nih. Oke. Kok ulap ya? Coba. Kok tetap ulap. Oke. Silau. Saya kasih kartu ini supaya nggak silau. Nggak bisa ya, silau banget ya tumben ya. Oke. Jadi di sini apa sih keinginan dia? Keinginan dia adalah nggak bisa dipungkiri chemistry di antara kalian, koneksi tadi ya. Makanya dia sebenarnya ingin memutuskan ya. Karena apa? Chemistry-nya terlalu kuat di sini, chemistry ya. Kemudian allow the situation to unfold naturally. Jadi jangan terlalu mengontrol, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Ya, dia merasanya keinginan dia seperti itu ya. Keinginan dia mungkin terhadap dirinya sendiri, juga terhadap kalian. Kita nggak usah terlalu ngoyo, istilahnya seperti itu. Ngoyo kemudian membuat kita sakit semua. Kalau memang chemistry-nya terlalu kuat, ya nggak usah terlalu gengsi untuk gaya-gaya putus-putus, jeda-jeda atau apapun. Karena saya lihat, kalau coba sih saya lihat ya, perasaan terdalamnya sebenarnya ini ya, menutupi
Coba saya lihat sih bottom of the deck-nya tadi mana. Oke. Cintanya jauh nggak sih ya? Cintanya jauh nggak sih? Oh lah, cintanya secara cinta, oh nggak jauh kok. Tidak sampai separuh, nggak jauh sebenarnya, cuman lebih pada, oke, ntar. Lebih pada stres, banyak hal-hal yang menekan, bertubi-tubi, berkabar, ketemu, selalu cekcok. Oke, kalian ada sifat kekanak-kanakan, suka ngambek. Oke. Kemudian sebenarnya di sini, nah ini tidak satu visi misi ya, sehingga menyebabkan kebingungan, tidak ada kedamaian dan ada yang mengunci hati, mengunci komunikasi juga ada. Oke. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri juga orang lain. Let go of control issue. Jangan saling mengontrol. Berharap atau mungkin menyuruh orang lain itu sesuai dengan keinginan kita. Begitu pula sebaliknya, ya. Jadi ini nggak ada salingnya itu gimana ya? Satu pihak, ya. Satu pihak itu maunya, jadi kalau saya lihat nggak ada nggak sepemahaman gitu, tidak satu pemikiran, tidak satu visi misi ya, jadinya akhirnya banyak konflik dan itu nggak nyaman, jadi satu sama lain akhirnya saling menyalahkan, suasananya panas ya, karena apa? Tidak adanya saling pengertian, nggak ada yang mau ngalah. Ya, makanya dari itu mungkin juga ada yang agak posesif ya di sini ya, entah siapa ya, entah kalian atau seseorang yang kalian fokuskan ya. Di sini, great love is worth taking the step. You got it to take ya. Jadi sebenarnya keinginannya dia itu kalau siapa yang mau ngalah, ya monggo usaha. Tapi dia nggak mau ngalah. Nah gitu loh. Maka dari itu kalau kalian masih mau ya sama orang ini, ya kalian harus ngalah. Seperti itu loh, ini keinginan dia gitu loh. Terlepas dari keinginan kalian itu apa ya, kita cuma lihat keinginan si dia soalnya ya. Jadi keinginannya seperti itu. Kalau memang lu cinta aku, ya, waduh kayaknya kayak wong Jakarta. Kalau kamu cinta sama saya ya, kalaupun kamu yang harus make the effort, kamu yang harus maju, kamu harus bagaimana caranya mempertahankan hubungan ini. Caranya gimana? Juga jangan terlalu membuat menyulut konflik, adu argumen atau menanyakan hal yang tidak gitu loh, ya. Paham ya? Sebenarnya keinginan dia untuk your love life is ascending to a higher level to commitment. Jadi seperti yang saya lihat tadi ya, sebenarnya kalau kalian melihat ini ujungnya kemana, sebenarnya dia mau ada satu komitmen yang lebih jelas, minimal seperti itu, untuk melanjutkan hubungan. Bisa juga untuk ke jenjang yang lebih tinggi, artinya kalau yang saya tadi bilang, dari pacaran ke tunangan, gitu. Ini engagement. Ya, dan dia menginginkan apa? Keinginan dia yang tidak mampu dia ungkapkan itu adalah hasrat, allow your heart and soul to sing with joy, passion. Banyak gairah yang tidak tersampaikan kepada kalian. Mungkin ya, gairahnya terhadap kalian tinggi tapi kalian sok cuek atau mungkin kalian tidak memberikan. Mungkin juga dia bergairah, berhasrat ya, semangat untuk bersama kalian tapi kalian memblokir, atau mungkin sebaliknya ya, dia semangat tapi gengsinya tinggi. Jadi di sini tuh ada semangat keinginan dia yang tidak mampu ya dia ungkapkan adalah hasrat dan keinginan, juga semangatnya kepada kalian ya. Mungkin ada gengsi ya kalau mengungkapkan hal-hal yang itu ya. Kamu adalah semangatku, aku sangat bergairah denganmu. Itu mungkin gengsi ya, jadi tidak dia sampaikan ya, lebih pada aku ini ya, aku alihkan fokus saya, pikiran saya untuk ke arah yang lain, mungkin dengan pergi ya, dengan traveling, dengan healing lencer atau apapun, atau mungkin bahkan menjauh ya. Oke. Kalau begini ceritanya, kita lihat lagi apa sih yang ingin dia sampaikan, 3 aja kepada kalian ya.
apa yang mau dia sampaikan. Oke, nanti yo kartuku yo, sebentar. Ntar saya cari dulu, nggak siap saya, mesti nggak ada konsep, sebentar. Oke, udah ketemu. Kita lihat. 3 aja yang ingin dia sampaikan kepada kalian, 3 aja. Dari perasaan terdalamnya. Oke. Gengsinya gede ya. Orangnya kalau suruh ngomong itu kok sulit ya. Komunikasi itu membatasi gitu loh. Untuk hal-hal yang sentimental. Padahal orangnya sentimental, saya lihat. Mungkin karena nggak biasa ya. Mungkin dia dalam diamnya, dalam kalau mau tidur baru ngerasain sentimentalnya sendirian. Oke. Kita lihat apa sih yang mau dia sampaikan. 3 aja. Dikasih 4. Oke deh, 4. Oke, 4 ya. I feel you even though we are apart. Jadi dia merasakan saat tidak bersama kalian adalah, walaupun kalian terpisah, dia merasakan ada kalian di sisinya, ya. Meskipun kita terpisah, ya, saya merasakan dirimu, ya. I'm not available, ya. Jadi saya masih nggak bisa gitu loh istilahnya. Atau saya masih belum layak, ya, belum tayang, belum tersedia. Jadi saya masih belum bisa, ya, karena mungkin di sini masih jeda. Mungkin dia yang lebih banyak membatasi juga ya. Dia belum siap istilahnya. The timing just wasn't right for us, ya. Jadi dia belum siap, dia bilang. Kemudian saat ini memang bukan saat kita, ya. Bukan saat yang tepat untuk kita. We need to let each other go. Memang dia ada pemikiran-pemikiran bahwa sebaiknya kita tidak bersama. Kita saling mengikhlaskan untuk tidak bersama. Ya mungkin ini memang ya. Ada keinginan untuk memutuskan. Semoga hanya koneksinya ya. Silaturahminya masih ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini yang ingin disampaikan. Walaupun keinginannya seperti ini, tapi mungkin ada beberapa hal. Jadi gini, nggak cocok kartunya Bunda, kartunya Madam, kartunya Mbak Yuli. Ya gak apa-apa, memang saya juga nggak ingin dibilang kartu saya cocok, kartu saya tepat ya. Karena tujuan saya bukan untuk menepat-nepatkan ya. Bisa resonate, bisa enggak. Dan jangan terlalu percaya sama kartu, bisa berubah juga, bisa energi setiap waktu bisa berubah gitu loh. Dan karena general seperti ini juga tidak untuk semuanya, untuk hanya yang beberapa saja yang mungkin bisa resonate, seperti saya bilang di awal, ya. Kalau memang nggak cocok, ya nggak cocok, atau mungkin nggak tepat. Jangan lupa ini hanya kartu loh, ya. Ada kekuatan yang lain yang maha besar, kekuatannya Tuhan. Walaupun saat ini seperti ini, ya. Pengennya putus. Kalau besok Tuhan ya balik menikah, ya kita nggak pernah tahu. Maka dari itu ya, jangan terlalu pesimis atau mungkin berprasangka buruk terhadap takdir Tuhan yang belum terjadi. Kemudian ketakutan sendiri, kemudian gelisah. Yusalamu dewi, itu namanya nggak yakin sama ketentuan Tuhan. Makanya gelisah, ya. Takut-takut dewi. Padahal Tuhan sudah bilang, pasrahkan semuanya kepadaku, tanganku maha luas. Kalau kamu pasrah kepadaku dan kamu yakin bahwa kuasaku itu, apa yang saya berikan itu yang terbaik, pasti ayem lah, adem, damai hati. Ya, artinya butuh juga persiapan, butuh juga proses ya. Seseorang untuk bisa menjadi jiwa-jiwa yang yang bisa menjadi di titik ideal di mana pemikirannya itu tidak khawatir gitu loh sama hal-hal yang belum terjadi gitu loh. Apapun bisa terjadi loh ya. Contohnya untuk kasus bacaan ini ya. Dia ingin putus. We need to let each other. Dia mau bilang seperti itu. Ada yang bilang mau memutuskan koneksi walaupun passionnya besar dan sebagainya. Kemudian
Kalau Tuhan mau membolak-balikkan hati seseorang, ternyata kemudian orang ini dengan seketika cintanya setengah mati sama kalian, amin ya. Yang gini-gini itu amin kan, Rek, ya. Yang bagus-bagus itu amin kan. Kemudian langsung melamar, mengajak menikah. Kita nggak akan pernah tahu, apalagi jodoh, maut, rezeki, ya. Kemudian juga bisa wewenangnya Tuhan itu luas. Contohnya kayak maut. Kita nggak pernah tahu loh, kita besok hidup apa enggak. Daripada repot-repot seperti ini, tak ambil salah satu dari kalian. Kita nggak pernah tahu. Ya, makanya jangan terlalu dunia ini kalau dibilang nyata ya nyata, butuh perjuangan, ya kan? Tapi ya jangan lupa, ada Tuhan. Kadang-kadang kita melakukan segala sesuatunya itu dengan ngotot dengan pemikiran kita yang kita merasa benar, kita merasa yang sesuai itu seperti ini, ya. Merasa bahwa kita pinter, ya, punya banyak ilmu, punya banyak wacana. Setelah ini harusnya seperti ini. Harusnya setelah kalau diginikan jadinya seperti ini. Belum tentu. Apalagi kalau menyangkut dengan perasaan seseorang, hal-hal yang belum terjadi, hal-hal yang kedepannya, ya. Kadang-kadang yang membuat ruwet siapa? Manusianya sendiri. Pola pikir mindsetnya sendiri. Kehaluannya sendiri. Diasumsikan sendiri, dipersepsikan sendiri, ngeluh-ngeluh sendiri. Pusing-pusing sendiri. Jadi jangan overthinking teman-teman, walaupun bacaannya ini kalau saya lihat sekilas ya begini ya begini ini mungkin kurang bagus, kurang mengenakkan ya. Kalau memang mungkin ini nggak resonate, bisa ditonton video-video saya yang lainnya, mungkin judul-judulnya lebih kalian sukai atau mungkin bacaannya lebih resonate untuk kalian ya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, baru saja menemukan channel saya ucapkan salam kenal dari saya, Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur ya. Jangan lupa di subscribe, juga di follow TikTok sama Instagram saya, nama yang sama, Julia Kim Tarot. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa, jangan mengabaikan Tuhan ya. Karena semua itu kuasanya Tuhan ya. Jangan mikir gedu itu apa ya? Medenteng itu apa ya? Maksudnya fokus mengandalkan kekuatan, kemampuan, pikiran otak manusia ya. Tapi lupa bahwa ada alam semesta, ada Tuhan yang berpengaruh atas semuanya ya. Mau direncanakan seperti apa? Tapi kan harus waspada, Bunda. Gak bisa, harus antisipasi. Kalau mikir antisipasi, kamu besok keluar rumah ya, ketabrak becak ya, atau mungkin kamu ngiris bawang, kekiris tetanus mati yo iso ya, gitu loh. Jadi jangan terlalu segala kemungkinan bisa buruk bisa baik ya. Tapi pikirkanlah hal yang terbaik, karena semakin kamu memikirkan sesuatu secara mendalam itu bisa terjadi ya. Makanya pikirkan yang indah-indah. Kayak saya, besok banyak banyak rezeki. Besok nanti malam saya mau pakai krim dengan harapan Tuhan mohon saya diberikan glowing. Nah, yang positif gitu aja lah. Ya. Jadi nggak usah terlalu ruwet, jangan terbiasa ya, jangan membiasakan diri untuk berada di energi-energi yang negatif. Sayangnya kenapa? Belum tentu loh hidup kita itu lama, makanya nikmati, jangan sia-siakan waktu. Apa hal yang nggak bisa kembali? Waktu, ya. Jadi pergunakan waktu untuk hal-hal yang positif, mengisi hidup kita untuk hal-hal yang lebih positif. Bolehlah hari ini seperti saya tidur-tiduran, nggak ngapa-ngapain, paling tidak ya sementara untuk membahagiakan raga saya istirahat ya. Tapi besok harus ada pencapaian. Minimal pencapaian itu dari sudut pandang umum aja ya. Bermanfaat untuk orang lain, tidak membuat sakit hati orang-orang yang kita cintai, memberikan senyum kepada orang-orang. Siapa tahu senyum kita bisa membuat orang lain ikut senang kan gitu, menghibur. Gitu aja lah, simple-simple. Pernahkah kalian terpikirkan dalam keadaan kalian itu susah ya? Membahagiakan orang lain. Waduh Bunda, mau mikir untuk dirinya sendiri aja sudah ngeluh, sudah mumet ya. Sudah pusing, kok mikirkan orang lain. Loh, jangan salah, kadang-kadang pintu-pintu kemudahan itu dilewatkan seperti itu. Pada saat kita nggak punya uang sedekah ya. Cobaan lek gak percaya. Coba saja kalau tidak percaya. Asal kita yakin ya, asal kita yakin bahwa kebaikan Tuhan itu maha luas. Wes,
Gitu aja ya. Saya kok banyak ngomong hari ini. Saya kira itu aja ya. Semoga yang baik-baik kalian amini ya. Dan terjadi yang baik-baik. Semoga kalian sehat. Yang susah, yang ruwet, monggo silakan dibukain itu benang ruwetnya ya. Satu persatu. Karena nggak ada yang bisa mengurainya kalau nggak kalian sendiri ya. Tarot jangan dilihat hal-hal yang mistisnya. Waduh, apakah dia punya orang lain? Oke lah, dilihat bisa ya. Tapi juga belum tentu loh. Ya, benar resonate itu. Dia itu yang dilakukan. Memang dia begitu sama saya, tapi kan ya belum tentu besok seperti apa. Energi ini bisa berubah setiap saat, setiap detik, ngono loh, ya. Jadi paham ya? Kartu tarot dibuat satu diambil motivasi untuk pencerahannya ya, untuk membuka pikiran kita membuat pikiran kita menjadi lebih positif gitu loh rek. Ojo yang kemudian waduh tarot reader itu sakti, nggak ono wong sakti, nggak ada ya, nggak ada tanpa kuasanya Tuhan, tanpa ridhonya Tuhan. Yang jelas kalau melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang paling ideal adalah agama. Membawa dalam kebaikan apa enggak? Memberikan manfaat positif atau enggak. Kalau membuat kalian tambah keluar jalur agama atau keimanan yang kalian yakini, ya berarti nggak benar. Ngono simple. Oke? Sampai ketemu di video-video saya yang lainnya. Terima kasih banyak atas apresiasinya. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Amin. Dah.